Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya melakukan apostolit atau turne di daerah Paranaque, yaitu di Filipina, minggu lalu saya bertemu dengan seorang paman, yaitu tukang masak di paroki itu. Dia bercerita bahwa sudah tahun 77 atau 1977 dia mengabdi. Ia memutuskan pilihan untuk tidak menikah. Ia bahagia karena bisa menyekolahkan keponakannya, bahkan beberapa sudah diwisuda. Kesetiaan dan panggilan hidupnya tidak untuk dirinya sendiri, bahkan ia menyalurkan kebahagiaannya dalam kesuksesannya, terutama untuk keponakannya. Beliau simpel, ramah, serta tentunya masakannya enak. Hidup yang dipercayakan kepadanya digunakan untuk melayani. Itu bukan hanya tanda, tetapi kenyataan yang sungguh menginspirasi dan membukakan mata hati kita akan sebuah totalitas. Totalitas itu membutuhkan pengorbanan yang menjadi sarana untuk memurnikan panggilan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita merefleksikan bahwa pengalaman Yesus bersama ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, di sebuah gunung yang tinggi. Yesus berubah rupa, pakaiannya menjadi putih bersinar, dan juga ada kedatangan Musa dan Elia. Kejadian itu disaksikan oleh ketiga muridnya, terutama Petrus, sehingga ia merasakan kebahagiaan. Maka ia berinisiatif untuk mendirikan 3 kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Lalu Allah memperdengarkan bahwa ia mengasihi Yesus dan berkenan kepadanya. Kesaksian kemuliaan Yesus dalam peristiwa transfigurasi ini menunjukkan bahwa gunung sebagai simbol pertemuan manusia dengan Allah, di mana dalam puncak itu seperti Tuhan berbicara dengan Musa yang memberikan perjanjian kepada umatnya, dan juga Elia yang bertemu dengan Tuhan. Ketika Petrus berkata bahwa ia ingin mendirikan kemah, tetapi terdengar suara tentang Yesus yang dikasihi Bapa. Waktu itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan sungguh mengajar kita untuk mendengarkan sabdanya dengan sungguh-sungguh. Sikap mendengarkan itu dibutuhkan dalam melihat dan juga mendengarkan kemuliaan Tuhan. Saat tepat untuk melihat Tuhan ketika berdiam diri dan menyadari bahwa Yesus itu hadir. Dan saat berkomunikasi itu, cara yang tepat adalah mendengarkan Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara, bukan diri kita yang mendominasi. Ketika kita berdiam dan hati ditujukan kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa kasih Bapa itu sungguh agung bagi manusia. Sampai pada kejadian transfigurasi ini, makna kemuliaan terjadi sesungguhnya setelah kebangkitan Kristus, di mana kemuliaan kebangkitan itu dinyatakan dan juga memberi keselamatan. Inilah arti yang sejati dan terpenuhi dalam kebangkitan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, panggilan untuk menjadi apapun dan siapapun perlu untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti Abraham mendengarkan suara Tuhan dan juga mengikuti kehendak-Nya. Maka kita sebagai umat beriman dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga dalam panggilan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita sungguh melayani, sungguh-sungguh juga menghadirkan kebaikan, dan Tuhan di situ hadir untuk membimbing kita dalam perjalanan hidup. Demikian juga Tuhan mengajak kita untuk mendengarkannya, sehingga kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh semangat, memperoleh kekuatan dalam menjalani hidup. Tetapi itu tergantung dengan apa dan dari apa, serta siapa yang kita dengarkan. Kita perlu berjalan dengan Tuhan dan turun gunung untuk melakukan kehendak-Nya. Karena kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup melalui perbuatan yang berdasarkan kasih kepada Tuhan. Panggilan Tuhan untuk kita itu panggilan kekudusan. Maka kedatangannya mengajak kita untuk menjadi kudus, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan dan dinyatakan oleh manusia adalah kebaikan. Sekali lagi, mendengarkan Tuhan itu membuat kehidupan kita lebih berwarna, sehingga misi hidup kita adalah berbuat baik, tidak membenci, dan akhirnya nanti akan memperoleh harapan bertemu dengan Tuhan. Semoga dalam usaha dan karya kita selalu mendengarkan Tuhan, menyiapkan diri untuk mengosongkan hati kita, agar Tuhan bersabda kepada kita. Karena kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, bukan hanya ditampakkan di atas gunung, tetapi dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataan hidup. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melihat lebih jelas bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Semoga dalam pekerjaan dan tugas-tugas kita, Tuhan selalu memberkati dan kita semua selalu diingatkan bahwa kehadirannya memberikan berkat. Semoga Tuhan memberkati. Amin.